Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di malam hari ini kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan kita, saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, ada banyak orang yang inginnya hanya menuai saja, tetapi tidak memahami bahwa orang untuk menuai harus melalui proses. Sehingga kenapa Rasul Paulus menekankan di sini, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Tetapi apa di bawah, saudaraku? Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, itu poinnya. Kita akan menuai jika kita dapat mengikuti proses. Kita akan menuai kalau kita bisa sabar, kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, kita bisa belajar dari seorang Yusuf. Bagaimana Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dia melalui proses yang begitu sulit. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak mudah menyalahkan Tuhan. Saudara, coba bayangkan jika dia tidak sabar, dia tidak tabah menjalani semua proses itu, pasti sejarah tentang Yusuf itu semuanya berubah. Tokoh lain Alkitab mencatat bagaimana proses Abraham ketika Lot memilih tanah yang subur dan Abraham dapat tanah yang gersang. Saudaraku, semua apa yang Tuhan rancangkan, walaupun itu sesuatu yang kadang tidak masuk akal, tapi itu selalu Tuhan bawa, Tuhan rancangkan untuk kebaikan kita. Abraham, saudaraku, dia mendapatkan tanah yang gersang, tetapi Tuhan sementara menyelamatkan Abraham dari sarang dosa terbesar di zamannya masa itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus dalam proses penderitaannya di kayu salib. Perempuan-perempuan Yerusalem juga menangis terseduh-seduh melihat penderitaan Yesus ini. Mereka mengira dia itu ditimpa kutuk, hukuman dari Allah. Padahal tanpa mereka ketahui, Bapa sedang memakai Tuhan Yesus sebagai jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Luar biasa, saudara. Cara Tuhan menyelamatkan seseorang dalam rancangannya, dalam rencananya mungkin terlihat aneh, saudara. Terlihat tidak adil atau tidak wajar. Namun selalu ada pelangi di balik badai, saudaraku. Kan ada fajar pagi setelah gelapnya malam. Kan ada tumbuh tunas baru dari benih yang mati. Jadi saudaraku, jangan hilang harapanmu, jangan putus asamu, jangan kecilkan imanmu, jangan kendorkan ketekunanmu, jangan hentikan pelayananmu, sebab bila saatnya telah tiba, Anda pasti akan menuai asal Anda tidak menjadi lemah melalui proses kehidupan ini. Bersyukurlah, saudaraku, untuk apapun yang sedang Tuhan izinkan kita hadapi, kita lalui sekarang ini, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam setiap rencananya. Kita mungkin harus terbuang, kita mungkin memang harus terlupakan, saudaraku. Hak kita mungkin harus dirampas orang lain. Promosi kita mungkin memang mengalami hambatan atau diambil orang lain juga. Kita mungkin harus mengalami ketidakadilan dan lain sebagainya. Karena tanpa kita sadari, itulah cara Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku, dari musibah besar yang sedang mungkin menanti kita di depan sana.
Sekarang kita mungkin belum bisa memahaminya, sama seperti Yusuf. Nanti dia memahami setelah itu semua terjadi. Tetapi suatu saat nanti kita akan mengerti dan mensyukuri harga yang harus kita bayar sekarang ini, sama seperti yang dialami Yusuf, sama seperti harga yang dialami oleh Abraham, dan sama seperti dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti perempuan-perempuan Yerusalem. Stop bersungut-sungut, saudaraku. Syukuri setiap proses yang kita lalui. Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Percayalah, asalkan kita tidak menjadi lemah. Kalau hari ini kita belum menuai apa-apa dari apa yang kita telah lakukan, dari proses yang kita sudah lakukan, percayalah kita pasti menuai di keabadian. Di kekekalan kita pasti menuai. Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru akan menanti setiap orang yang setia dan tidak menjadi lemah sampai pada akhir hidupnya. Saya kira ini kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus pasti menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.